Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Galih Vidya Ramadhani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, saya akan mengerjakan proyek ujian akhir semester saya yang berisi bagaimana menggunakan CRUD atau CMPP menggunakan CRUD untuk database. Nah, pertama-tama stepnya adalah kita menggunakan CMPP. CMPP Control Panel. Di sini kita download dulu sebenarnya. Nah, kebetulan saya udah download. Nah, setelah itu kita start pada bagian Apache dan start pada bagian MySQL. Pastikan pada kedua tersebut, Apache dan MySQL ini berjalan dengan baik. Nah, dengan tanda hijau seperti ini. Setelah itu kita ke admin. Ini kita localhost ini fungsinya adalah membuat database-nya dahulu. Nah, setelah itu kita ke database, new. Nah, kita buat nih database name-nya apa? Kita buat namanya, karena ini CRUD, kita buat dengan database yang udah ada, DB CRUD. Setelah itu kita create, oke, database sudah ada, dan import. Setelah import kita pencet dulu nih, kita pilih filenya, karena kita membuat berdasarkan CRUD, kita mencet database CRUD, lalu kita pilih filenya, dan import. Nah, import has been success. Nah, ini karena sudah sukses diimport, kita ke kolom anggota. Nah, berikut tampilan data anggotanya nih. Masih kosongan ya, teman-teman. Nah, berikut. Nah, ini strukturnya ini juga masih kosongan. Nah, setelah itu kita ke VS Code. Untuk kenapa ke VS Code? Karena kita mau buka kan di Chrome nanti tampilannya seperti apa. Nah, setelah itu kita buka dulu nih open file, kita cari filenya seperti apa. Nah, kita buka filenya di CMPP. Nah, CMPP, wih, yang htdocs, yang CRUD, kita open file. Nah, berikut tampilan sesudah dibuka file dari CMPP yang tadi, file CRUD. Nah, ini tampilannya ada create, CRUD, index, jenis kelamin dan agama, koneksi.php, dan update PHP. Setelah itu kita buka tampilannya seperti apa sih? Nah, kita buka dari localhost slash CRUD. Nah, berikut tampilannya teman-teman. Ini masih kosongan. Kebetulan di project UAS kali ini saya diminta untuk nambahin kolom agama dan jenis kelamin. Karena di sini belum ada, dan di sini masih bisa diupdate, cuman karena belum ada, kita tambahin dulu ke VS Code nih teman-teman. Ke VS Code kita create dulu. Nah, ini alamat, kita tambahin pada kolom tersebut. Kita edit, tinggal edit-edit aja sih sebenarnya. Tanya jenis kelamin. Jenis kelamin kita singkat jadi JK. Hmm, pada alamat kita ubah jadi agama, dan ini juga jadi agama. Coba kita lihat tampilannya. Oh, belum. Nah, karena tadi sudah saya update di bagian create di JK dan jenis kelamin dan agama, kita setelah itu update juga di sini di bagian update.php. Nah, di sini kan belum ada nih, teman-teman.
Di sini udah ada JK, tapi di sini belum. Kita update nih ya, teman. Kita copy, kita buat kolom baru, dan nanti ubah. Setelah itu kita ubah ke JK, jadi ganti jadi jenis kelamin. Ini juga diganti jadi agama, dan ini pula diganti jadi agama. Oke. Nah, di indeksnya juga harus diubah, teman-teman. Tadi kebetulan saya kelewat. Di index.php-nya juga kita ubah. Pertama kita copy dulu di sini. Kita copy, kita buat kolom seperti tadi. Kita ubah jadi jenis kelamin. Dan di sini juga jadi agama. Begitu pula di sini, teman-teman. Nah, di sini ubah jadi jenis kelamin. Ini juga jadi agama. Nah, setelah itu kita save, kita lihat nih tampilannya. Coba kita refresh. Oh, belum ada. Kemungkinan ada yang salah dari kode tersebut. Coba kita cek. Nah, karena di sini saya sudah dapat codingan dari dosen saya, kita tinggal copy aja nih. Kita tinggal copy ke ke update ini, kolom CRUD update PHP. Setelah itu kita copy paste dari bagian setelah alamat, karena kita mau nambahin jenis kelamin dan agama setelah kolom alamat. Sorry. Kebetulan. Nah, ini kita copy paste dulu. Setelah itu ke sini. Nah, ini udah ada, teman-teman. Kita tinggal buka, tinggal save. Kita lihat coba. Nah, di sini udah ada, teman-teman. Di sini tinggal isi. Tapi yang belum kebaca adalah di tampilan tersebut tuh belum ada agama dan jenis kelamin. Nah, dari situ kita bisa ke localhost yang tadi. Kita tambahin nih apa yang kita mau tambahin strukturnya. Misalkan kita mau nambahin kolom alamat. Berarti kita tambahin dua setelah after alamat. Oke, go. Nah, setelah itu apa nih namanya nih? Kayak yang tadi itu kan tadi namanya jenis kelamin. Nah, kita tambahin deh tuh jenis kelamin dan agama. Ukurannya mau berapa, teman-teman? Ukurannya kalau dosen saya saranin sih 20, karena menyesuaikan dari yang sebelumnya ya. Jadi kita tambahin 20 masing-masing 20. Nah, setelah itu kita save. Nah, dari yang udah saya tambahin, jadi bertambah nih kolomnya. Yang tadinya cuman ada 8, jadi yang tadinya ada 6 jadi ada 8 kolom. Nah, kita cek sebelumnya. Ini sudah di save. Wait, sorry. Kita cek ini dari database tadi. Nah, ini karena kebetulan tadi udah diupdate dari database dan ternyata belum muncul, teman-teman. Kenapa nih? Kita perlu cari tahu, kita tahu penyebabnya dari mana. Ternyata penyebabnya tuh, nah, sebelum-sebelumnya tuh type-nya tuh dari varchar, bukan int. Nah, kebetulan ini karena masih int, kita update dulu nih, ubah menjadi varchar. Kita ubah jadi varchar, kita save. Begitu pula lakukan yang hal sama pada agama.
innya ubah jadi varchar, habis itu kita save. Kita balik lagi nih ke local root yang tadi nih. Kita ah coba. Nah, nah, setelah dari localhost PHP MyAdmin itu udah ditambah kolom alam jenis kelamin dan agama. Kita cek nih teman-teman. Kita cek di website kita. Nah, masih belum ada. Coba kita cek. Mungkin ada kesalahan pada coding tersebut. Hmm. Nah, pada indeks tersebut tuh ini ngaruh banget teman-teman. Tanda tersebut yang harusnya kebaca jadi nggak kebaca pada codingan. Sudah, kita save, kita cek kembali. Nah, gini. Ini berikut tampilannya. Ada jenis kelamin dan agama. Kita update setelah itu. Misal namanya nama, terus nama saya sendiri, kelaminnya laki-laki, pilih agamanya Islam, terus Gali, email.com. Nah, ini alamatnya kita bisa alamat contoh ya, contoh. Nah, setelah itu kita submit, kita lihat. Oke, ternyata di sini harus dengan simbol @teong dan simbol titik atau koma. Simbolnya tersebut tuh harus titik bukan koma. Kebetulan karena saya typo, jadi dikoreksi. Nah, setelah itu submit. Nah, di sini berubah. Tinggal tambah data lagi nih, teman-teman. Tambah data misalkan namanya Udin. Nah, nama aslinya siapa? Dudung. Kampungnya di mana? Kan Kampung Malai. Alamatnya misalkan alamat emailnya udin@gmail.com. Jangan titik lagi, jangan koma lagi teman-teman, nanti nggak kebaca. Nah, setelah itu nomornya dan submit. Nah, berikut updateannya. Karena agama belum kepilih, ini kita harus pilih agama dulu. Agamanya coba Konghucu. Setelah itu alamat email. Oh, pesan tadi udah diisi ya. Email.com. Setelah itu kita update. Nah, berikut tampilannya. Ini tampilan yang ada di website. Sedangkan namanya website tuh pasti bisa apa ya? Ada terjadi kesalahan, mungkin tiba-tiba ada yang hilang nih dari nama Udin, entah hilang dari agamanya atau apa. Nah, makanya kita harus dipelajari, disimpan di database. Nah, fungsinya adalah fungsinya PHP ini adalah menyimpan database tersebut. Misal kita lihat nih ya di struktur tadi. Nah, berikut. Ups. Nah, tampilan yang tadi nih yang di Chrome tadi nih yang di sini ini sudah kesimpan di database kita, di database PHP Nah, kalau di sini dihapus, pasti yang di sini juga pasti ikut otomatis kehapus, kecuali yang di sini di delete. Nah, di sini masih kesimpan teman-teman. Cuman di sini juga jadi beda, jadi data penyimpanannya kita lah. Nah, itu. Berikut penjelasan tentang bagaimana menggunakan CMPP CRUD sederhana dengan PHP dan Bootstrap.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.